Selamat pagi teman-teman sekalian dan Pak Nana selaku dosen pengampu mata kuliah IF 5001 Metodologi Penelitian. Perkenalkan saya Muhammad Rifki Diansyah Matondang, NIM 2352404. Akan menjelaskan tentang tugas pengganti UTS mata kuliah Metodologi Penelitian. Langsung saja kita masuk ke dalam pemaparan progres metodologi penelitian tengah semester. Berikut adalah eh, agenda atau daftar isi yang akan dijelaskan dalam uh, laporan penelitian pada kali ini. Yang pertama ada judul, deskripsi penelitian, cara atau metode pengumpulan, tabel review paper, analisis kesenjangan atau gap, kesimpulan awal, rencana berikutnya, dan penutup. Judul review paper yang dilakukan pada kali ini adalah analisis manajemen karbon pada lingkungan universitas. Latar belakang dari penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat standar sistem informasi yang jelas terkait manajemen karbon, terutama pada lingkup universitas. Kemudian pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana standar sistem informasi dalam manajemen emisi karbon dalam lingkup universitas. Tujuan review yang dilakukan adalah memahami tren dalam praktis manajemen emisi karbon di lingkup perguruan tinggi. Kemudian dari strategi pencarian papernya adalah penelitian akan menggunakan Google Scholar secara umum dan sumber jurnal dari review paper yang dilakukan bersifat bebas karena minimnya paper yang membahas topik ini. Kemudian kata kunci yang digunakan adalah University, Carbon, Emission, Dashboard, Information System, Management, Greenhouse Gas, dan Green Campus. Logika Boolean yang digunakan adalah and dan or. Contoh query yang dilakukan adalah campus or university or higher education and emission or greenhouse gas or GHG. Dan contoh lainnya yang digunakan query-nya adalah sustainability ranking or green campus or ranking or QS or Quakerly Simmons and HAE or UC. Nah, HAE ini adalah higher education or institution. Kemudian UC ini university campus. Kriteria inklusi dan eksklusi dari paper yang digunakan adalah paper dari 15 tahun terakhir untuk memahami tren manajemen karbon di perguruan tinggi dengan lebih komprehensif. Kemudian untuk proses seleksinya adalah abstrak yang pertama abstrak akan dibaca terlebih dahulu untuk diakses apakah abstrak ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian setelah memastikan bahwa abstrak sesuai dengan tujuan penelitian, maka akan dibaca kesimpulan dan penemuan hasil penelitian, kemudian baru dibaca metodologinya seperti apa, kemudian dibaca latar belakang dan gambar-gambar berkaitan yang kira-kira akan memberikan insight terhadap penelitian. Kemudian berikut adalah eh, tabel hasil reviewnya. Terdapat beberapa kolom yang digunakan yaitu judul paper, penulis, tahun publikasi, tujuan penelitian, metodologi, temuan utama, kelebihan dan kekurangan, dan relevansi terhadap penelitian yang dilakukan. Berikut adalah link spreadsheet yang bisa diakses. Mari kita coba untuk mengakses spreadsheet tersebut. Nah, ini ada sebentar lagi. Nah, ini dia hasil penelitian yang dilakukan. Rata-rata terdapat 40 paper yang diteliti dalam review paper ini. Untuk mempersingkat, mungkin saya akan membagi penemuan-penemuan saya dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah paper yang membahas terkait metode perhitungan karbon yang lebih komprehensif, yang mungkin akan dipertimbangkan dalam pembuatan sistem informasi manajemen karbon nantinya. Yaitu paper 2 ini yang membahas bahwa perhitungan emisi Hawley itu lebih efektif daripada perhitungan KWH dalam perhitungan emisi karbon lingkup 2. Kemudian juga ada paper 3 di mana membahas tentang perhitungan eh, prediksi perhitungan emisi karbon PRB dengan error rate 6% saja sehingga terdapat model prediksi yang dapat digunakan.
Kemudian ada paper 5, di mana terdapat perhitungan eh, perbandingan electronic software distribution dan physical software distribution terhadap emisi, dan ditemukan bahwa electronic software distribution ini lebih carbon friendly, lebih carbon emission friendly dibandingkan dengan physical software distribution. Dan masih banyak paper lain seperti paper 6, 7, 9, dan 11. Kategori selanjutnya adalah paper yang membahas tentang ranking sustainability perguruan tinggi, di mana didapatkan di paper 21, yaitu ditemukan bahwa kerangka kerja paling komprehensif untuk mengakses sustainability yaitu kerangka kerja STARS dan Green Report Card, dan juga QS University Ranking. Kemudian ditemukan bahwa perguruan tinggi Eropa itu berperforma baik di World University Ranking, tapi untuk perguruan tinggi Asia berperforma baiknya di UI Green Matrix seperti itu. Eh, Masih banyak lagi paper yang lain yang membahas tentang eh, sustainability ranking di perguruan tinggi, yaitu paper 23 dan 24, kemudian juga paper 26 dan 27. Kategori selanjutnya adalah mitigasi emisi karbon dari segi teknis, yaitu ada di paper 8, bagaimana mengurangi emisi karbon ringkus 1, 2, dan 3. Di sini ditemukan bahwa peningkatan struktur bahan bakar berfungsi untuk mengurangi emisi skop 1, power transmission structure dan power transmission scale berfungsi untuk mengurangi emisi skop 2, dan peningkatan efisiensi listrik berguna untuk mengurangi emisi skop 3. Selanjutnya ada juga paper 10 yang membahas tentang penggunaan biogas untuk mengurangi emisi greenhouse gas sebanyak lebih dari 70%, dengan berfokus pada eh, sektor transportasi dan penggunaan EV juga akan mengurangi greenhouse gas seperti itu. Ada banyak paper yang membahas tentang emisi mitigasi emisi karbon terutama dari segi teknis, yaitu paper 14 juga, kemudian paper 17, kemudian juga paper 19, paper 20 juga, kemudian paper 25, kemudian juga ada paper 29 hingga 31, kemudian ada paper 36 hingga 38, kemudian juga paper 40. Kemudian selanjutnya ada mitigasi emisi karbon dari segi strategi yang bisa dilakukan. Pertama ada paper 1, di mana terdapat realisasi SGD dari riset akademis, kontrak ramah lingkungan, partisipasi kolaborasi, dan pembangunan komunitas akan membantu SGD, dan secara tidak langsung akan mengurangi emisi karbon dan meningkatkan sustainabilitas. Kemudian juga ada paper 4 di sini yang membahas tentang uh, accounting information system memiliki hubungan signifikan dengan emisi karbon dan supply chain proses, akan memediasi uh, uh, accounting information system dengan carbon emission. Jadi uh, dengan adanya accounting information system ini terkait karbon bisa mengurangi carbon emission sebuah perusahaan. Kemudian selanjutnya di paper 13, strategi penting untuk melakukan dekarbonasi adalah kebijakan energi saving, spatial planning, renewable energy, dan energi sistem, thermal envelope, green transportation, manajemen air control, dan human related performance and smartest. Ini adalah strategi yang bisa diterapkan di kampus untuk mengurangi emisi karbon seperti itu. Ada paper lain yaitu paper 18 yang juga membahas tentang strategi untuk mengurangi emisi karbon di perusahaan dan perguruan tinggi, paper 32 hingga 34, juga membahas tentang strategi yang bisa dilakukan untuk mitigasi karbon, dan juga paper 39. Kemudian ada juga beberapa paper yang membahas tentang dampak Green Campus terhadap aspek sosial, yaitu paper 12. Ditemukan bahwa mahasiswa mengalami peningkatan level produktivitas sebanyak 18% dan pengetahuan dan kesadaran sustainability sebanyak 27% dari universitas yang menggambarkan mereka sebagai Green Campus gitu. Jadi dengan
em, memberikan informasi-informasi terkait Green Campus, ini akan meningkatkan awareness mahasiswa sebanyak 18% terhadap Green Campus. Kemudian juga ada paper lain, yaitu paper 26 yang membahas tentang eh, aspek kepercayaan calon mahasiswa terhadap perguruan tinggi berdasarkan ranking perguruan tinggi. Kemudian juga ada paper 35 yang menemukan bahwa University of California System merupakan perguruan tinggi dengan riset sustainability terbanyak dan Journal of eh, GCLP adalah jurnal dengan eh, topik sustainability terbanyak seperti itu. Mungkin begitu rangkuman dari penemuan paper yang dapat saya paparkan. Kemudian lanjut ke identifikasi kesenjangan. Jadi berdasarkan hasil review yang dilakukan terdapat kesenjangan berupa belum adanya paper yang membahas terkait rancangan sistem informasi manajemen karbon dan sepertinya perangkat lunak informasi manajemen karbon yang ada di pasar belum dibuat khusus dalam lingkup perguruan tinggi. Kemudian diskusi kesenjangannya adalah uh, kampus merupakan agen perubahan dan komunitas sekitarnya pasti akan bercermin kepada kampus atau mengikuti kampus untuk inisiatif yang dilakukan oleh kampus tersebut sehingga apabila kampus melakukan tracking emisi karbon dan melakukan publikasi maka akan mendorong komunitas sekitarnya untuk melakukan hal yang sama. Kemudian kesimpulan awal ditemukan bahwa perhitungan karbon perguruan tinggi umumnya menggunakan kerangka kerja GHG protokol dengan segmentasi lingkup 1, 2, dan 3. Terdapat beberapa insight lainnya terkait praktis mitigasi emisi karbon di lingkungan perguruan tinggi dan dampak sosial green campus terhadap mahasiswa. Implikasi terhadap penelitian yang akan dilakukan adalah temuan literatur akan mempengaruhi penelitian yang dilakukan dari segi metodologi dan penambahan insight terkait implementasi rancangan sistem informasi manajemen karbon yang harus dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan konteks perguruan tinggi. Rencana selanjutnya adalah hal yang perlu dilakukan akhirnya adalah menyempurnakan gap dalam review yang dilakukan, yaitu rancangan sistem informasi manajemen karbon, khususnya di perguruan tinggi. Kemudian rencana penelitian yang akan dilakukan adalah akan dilakukan studi literatur lebih lengkap untuk mendapatkan standar dan kerangka kerja yang lebih baik dalam merancang sistem informasi manajemen karbon, khususnya di perguruan tinggi. Untuk penutup, kesimpulan akhirnya adalah progres sejauh ini telah mereview sebanyak 40 paper dalam topik manajemen karbon, dapati bahwa terdapat satu standar perhitungan umum yang digunakan untuk manajemen emisi karbon. Kemudian cara lanjutannya adalah melakukan review paper tambahan sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mendapatkan framework manajemen karbon di perguruan tinggi dan jelas. Selain itu akan dimulai penyusunan paper review terkait hasil studi literatur ini. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.